Nah, sekarang di surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Nah, bab tentang meminta pelindungan kepada selain Allah adalah syirik ya. Nah, di surah Al-Jin ya dijelaskan wa annahu kana rijalun minal insi, dan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, meminta pelindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Fazaduhum rohaqo, maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan ya, menambah bagi mereka ya, menambah untuk mereka dosa dan durhaka ya itu, karena minta pertolongan pada jin ya. Ada miring kamera nak. Nah, penyusun itu menerangkan salah satu macam syirik yang bisa meniadakan tauhid, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, di ayat itu Allah menerangkan bahwa ada sebagian manusia yang berlindung kepada jin. Misalnya ketika melintasi tempat yang sepi ya. Di tempat yang sunyi itu mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap berkuasa di tempat itu. Maka jin-jin itu hanya menambah kepada mereka rasa ketakutan dan menambah kepada mereka dosa-dosa ya. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya ya mengatakan ayat itu menunjukkan bahwa meminta perlindungan kepada jin adalah haram ya. Karena mereka menginginkan keamanan darinya ya. Namun ternyata jin-jin itu menambah rasa takut dalam diri mereka. Jadi jin itu menambah rasa takut ya gitu. Kalau nggak minta pada jin, nah jadi takut gitu ya. Kalau nggak minta pada jin ini gitu ya. Nah sekarang kan mencari di HP yang namanya khodam. Nah itu kan sama aja ya. Khodam itu ya uzuna ke apa birijalim minal jinni ya gitu. Nah itu sama ya, minta khodam ke, nah itu khodamnya apa nih, nanti orang ini khodamnya misalnya khodamnya kura-kura misalnya. Nah, ternyata kalau khodamnya kura-kura gimana gitu ya misalnya gitu. Ya itu sama aja sebenarnya minta pertolongan pada ya selain Allah gitu ya gitu. Dan sekarang mah khodam. Nah, itu sama saja. Kemana? Berobat ke manusia mah itu mah nggak apa-apa. Itu mah kalau obat ke manusia mah itu wasilah pak. Ya misalnya obat luka ya minta ke manusia nggak apa-apa itu mah. Karena kan dia bikin obat. Ya, obat itu cuma wasilah. Tuh. Wasilah supaya insya Allah ya biiznillah bisa menyembuhkan gitu.
perantara, ya, perantara. Bisa jadi kan Allah menyebutkan lewat apa, lewat obat itu disembuhkan gitu ya gitu, itu perantara gitu ya, cuman tidak bergantung pada obat. Nah itu maksudnya. Kan secara medis juga kalau misalnya sedikit-sedikit obat, sedikit-sedikit obat kan nggak baik juga ya secara medis ya gitu. Iya. Ya tergantung dosisnya juga tuh ya. Hmm. Hmm. Bahkan kalau misalnya kita perlu akan obat itu ya bisa jadi harus ya, harus kita mencari atau berobat ya, kalau harus ya gitu. Maka ya sesuai kemampuan juga ya mencari obat itu juga, jangan terlalu memaksakan sampai obatnya mahal gimana gitu ya. Ya sesuai kemampuan ya. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah ya. Hmm. Ya sama juga dengan pergi ke dokter gitu ya. Yang menyembuhkan Allah, yang menyembuhkan itu Allah gitu ya gitu. Cuman jangan bergantung pada dokter gitu. Ya itu. Ada ya. Ya. Jadi jangan bergantung pada dokter. Jangan karena dokter ini, oh saya jadi sembuh gitu ya gitu. Saya jadi lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Enggak ya, itu ya. Ya itu ya keceplosan lah itu mah. Kadang keceplosan gimana lah gitu. Kembali lagi kita ke tema. Jadi jin itu menambah rasa takut ya. Sehingga mereka dihukum dengan balasan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud ayat itu adalah kebalikannya, yakni manusia meminta perlindungan kepada jin. Manusia yang meminta pertolongan atau perlindungan pada jin ya. Maka mereka hanya menambah kepada jin sikap sombong dan melampaui batas. Nah, jin itu jadi sombong ya. Wah, saya ini bisa menyembuhkan manusia gitu ya. Nah, itu jin itu sombong ya. Sehingga gulul ya, gulu melampaui batas ya. Akan tetapi diantaranya jin itu bisa menambah dosa, itu yang lebih mendekati ayatnya ya. Hmm. Ini dalam Qaulul Mufid. Terus ada sebuah riwayat dari Ikrimah. Ia berkata, dahulu jin-jin takut kepada manusia, sebagaimana manusia kepada mereka takut ya. Atau lebih dari itu. Ketika ada orang yang singgah di sebuah lembah, maka jin akan segera pergi. Tetapi ketika pemimpin sebuah kaum dari kalangan manusia berkata, kami berlindung kepada penghuni lembah ini, nah, gitu. Maka jin berkata, kita melihat ternyata mereka takut kepada kita, sebagaimana kita takut kepada mereka. Maka mereka pun mendekati manusia dan menimpakan kegilaan dan kesurupan kepada mereka. Ya, jadi kesurupan tuh ya. Jadi kesurupan itu nyata gitu ya gitu. Kesurupan itu ya.
Ya beda lah tingkat-tingkat kesurupan tuh ya. Ada orang yang berbuat dosa itu juga sebenarnya kesetanan tuh juga ya, orang yang berbuat dosa ya, walaupun dia di bahasa kita bukan kesurupan tapi ya kesetanan gitu ya, sudah membunuh orang misalnya itu sebenarnya ada kesetanan ya, membunuh orang ya gitu. Iya kalau membunuhnya apa tidak benar kan, dengan cara yang tidak benar atau bukan cara yang dibenarkan oleh Allah atau oleh Islam ya, bukan cara yang dibenarkan, berarti ya itu pengaruh setan tuh ya. Iya. Ya apalagi dengan dukun santet ilmu hitam ya gitu ya. hmm. Itulah maksud firman Allah ya, yakni di surah Al-Jin ayat 6. Dan juga di ayat itu bisa dilihat di surah Al-Jin ya, surat 72. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah jin-jin yang beriman, ada yang beriman ya, atau Islam ya, jin itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya mereka menyampaikan perbuatan syirik yang terjadi di kalangan manusia. Di antaranya adalah meminta perlindungan kepada jin. Nah, faedahnya meminta perlindungan kepada selain Allah termasuk syirik ya. Dan juga risalah Nabi Muhammad tertuju pada jin dan manusia ya. Tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Jin dan manusia adalah menerima atau disyariatkan risalah Nabi Muhammad. Jin juga ada laki-laki dan wanita ya. Jadi jin juga berjenis kelamin. Ada gendernya ya, gendernya dari jin. Ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang iman dan juga kafir. Hmm, Malaikat mah walau alam. Nah, kalau jin dijelaskan laki-laki ada, perempuan ada ya. Kalau kita minta aja ketika ke WC kan, minal khubusi wal khobait ya gitu. Iya doa ke WC kan, gitu berlindung dari jin baik yang laki-laki maupun perempuan. Iya. Nah, keempat, meminta perlindungan kepada selain Allah itu membuat pelakunya bertambah takut ya. Takut kelemahan dan dosa. Jadi seseorang ketika minta perlindungan kepada selain Allah pasti ada rasa-rasa kekhawatiran ya. Kelima, orang yang bersandar kepada Allah membuat orang itu mendapatkan keamanan. Jadi orang yang bersandar pada Allah aman dan juga kuat serta bertambah keimanan.